bilang mau mana dulu gitu kan. Ya kita punya kebutuhan, kita rasionalis menghitung kebutuhan kita, dan kita juga tahu persis skill kita apa yang membuat kita happy apa, dan yang penting tadi ketenangan batin itu aku rasa menjadi basis mau gaji tinggi, gaji kurang tinggi. Kenapa? Karena itu yang membuat kita lebih produktif pada saat kita batinnya tenang. Gaji saya nggak gede, tapi yang penting halal. Itu membuat orang tenang, Mas. Iya, Iya kan? sepakat. Itu bergantung dari value kita Iya. dalam melihat ketenangan ya. Tapi kalau kita merasa saya baru tenang kalau udah punya handphone 15, ya itu lain lagi. Itu value orang lain. Smart FM. Smart Career. Banyak orang tua yang memberikan pertanyaan kepada anaknya. Ini saya masih ingat banget. Nak, kamu udah besar tuh cita-citanya apa? Pengen jadi dokter, Mama. Pengen jadi polisi, Mama. Pengen jadi presiden, Mama. Iya, belajar yang benar ya, biar nanti gajinya tinggi, punya banyak uang, punya semuanya. Oke, kita simpan itu ya. Tetapi di sisi lain, fakta berbicara berbeda. Ternyata ada dua pilihan yang penting untuk Anda ketahui. Apakah Anda lebih memilih gaji yang tinggi atau ketenangan batin? Nah, kita bahas nih dari seseorang yang udah punya jam kerja tinggi, jam terbangnya juga tinggi, dan saya yakin beliau juga pernah merasakan dua opsi ini. Beliau adalah People Discovery and Engagement Corporate HR Kompas Gramedia, ada Mbak Anari. Ketemu lagi Mbak kita, Mbak. Hai Mas, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana, sehat ya? Aman. Gaji sekarang kan udah 3 digit ya? Yes, ya. Amin. Doa itu ya. Iya, doa. Lebih prefer mana, gaji tinggi atau ketenangan batin? Gaji tinggi itu apa sih, Mas? Gaji yang di atas ekspektasi standar. Harga pasarnya? Ya, Harga market? iya, harga market dong. Oke. Biasanya, Mas, kalau gajinya naik, kebutuhan kita naik. Jadi Sepakat. sebetulnya Inflasi belum ya? ya pasti kan kebutuhan jadi naik terus. Seimbang sebetulnya. Iya. Tadinya kalau gaji belum naik, saya nggak merasa butuh itu. Begitu gaji naik, saya jadi merasa butuh itu kan, Mas. Kok kita sepakat sih? Iya. Iya kan? Itu. Nah, mana yang lebih penting? Kalau ya setiap orang bebas punya pilihannya, tidak ada benar salah ya, Mas ya. Masalah mau milih lebih mementingkan gaji atau mementingkan ketenangan batin. hal yang lain, itu preferensi setiap individu. Oke. Nah, kalau saya pribadi, Mas, kerja itu buat saya area bermain. Nah, ini lucu nih. Nah, terus. Kerja itu harus ngerasa main, Mas. Karena kalau kerja ngerasa beban, nggak happy, ya udah mau bangun tidur berangkat kerja itu rasanya males. Iya. Nah, ini choices ya, pilihan orang. Kalau saya pribadi sih saya tidak memilih itu. Saya pengen kerja di mana saya setiap hari semangat karena saya merasa sedang di playground saya, di dunia yang saya sukai, sehingga saya bisa explore macam-macam dan saya merasa beraktualisasi diri di bidang itu. Itu poin pertama sih, Mas. Oke. Baru setelah itu kan saya manusia biasa, masih butuh bayar listrik dan lain-lain, ya kan? Baru setelah itu oke. Penghargaan atas kontribusi yang saya berikan, itu apakah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok saya? Itu sih, Mas. Oke, berarti sepakat ya, kontribusi itu penting, uang menyusul. Atau gimana? Bukan kontribusi itu penting. Satu, saya bisa berada di area yang memang memberikan saya bisa berkontribusi untuk orang lain dan saya juga mendapatkan quote and quote kepuasan batin di area yang saya kerjakan. Oke. Yang kedua baru kontribusi saya itu diberikan penghargaan seperti Reward. apa? Oke. Ada sih pekerjaan yang saya suka, tapi mungkin organisasinya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang layak dihargai. Tentu saya juga tidak ingin ya, Mas ya. Gitu. Kita juga ingin kontribusi kita juga punya dihargai selayaknya. Oke.
Ini filosofis sih jawabannya. Maaf ya, jadi agak masih Iya. paham kan teman-teman? Tapi masih di koridor HR nih sebenarnya ya, masih di koridor Iya, itu. iya, iya. Nah, kalau ketenangan batin sendiri yang ada dalam benaknya Mbak Nari seperti apa? Ketenangan batin itu sebetulnya kan kuncinya di kita. Mm-mm. Pada saat ada saat-saat rezeki kita lagi tidak baik, pasti sebagian dari kita pernah mengalami up and down ya. Ya. Kita juga tetap bisa tenang kok, Mas. Sebentar, saya relatekan ya. Tadi Mbak Nari bilang gini, kalau gaji kita X rupiah, kebutuhan kita ya itu aja. Tapi ketika gaji kita naik X rupiah, kebutuhan kita juga tinggi. Ya. Nah ini kan sama dengan satuan barusan kan, Ya. bahwa apapun juga yang terjadi, kebutuhan hidup kita membuat kita tenang juga. Iya, Mas. Sebetulnya kan kita yang men-setting kebutuhan kita, kecuali ada hal-hal di luar itu. Misalnya ada keluarga yang harus dibiayai, sedang sakit dan lain-lain. Tidak ada ya orang yang mengekspek itu, Iya, iya. Tapi ya itu penting, itu perlu diperhitungkan sehingga kita butuh sejumlah penghasilan untuk bisa mengelola kehidupan kita, termasuk tadi biaya-biaya yang. Tapi kan ada hal-hal lain. Jadi gini Mas, kita kan hidup nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau selalu ya Mas Betul, ya. betul. Nah kita juga harus realistis. Idealnya yang tadi saya bilang, kita bisa bekerja di bidang yang kita sukai dan dihargai dengan sangat baik. Tetapi kan tidak semua orang bisa Ya. mendapatkan hal itu saat ini. Ya, Ya setuju. kan? Sehingga kalau saya bilang mau mana dulu gitu kan. Ya kita punya kebutuhan, kita rasionalis menghitung kebutuhan kita. Dan kita juga tahu persis skill kita apa yang membuat kita happy apa. Dan yang penting tadi ketenangan batin itu aku rasa menjadi basis mau gaji tinggi, gaji kurang tinggi. Kenapa? Karena itu yang membuat kita lebih produktif pada saat kita batinnya tenang. Oke. Berarti kalau diurutkan adalah yang penting kita merasakan batin tenang dulu, berapapun gajinya. Bisa nggak ke situ analoginya? Menurut saya iya, karena kadang-kadang gini, gaji saya nggak gede, tapi yang penting halal. Itu membuat orang tenang, Mas. Iya, Iya kan? sepakat. Itu bergantung dari value kita Iya, dalam iya, melihat ketenangan ya. Tapi kalau kita merasa saya baru tenang kalau udah punya handphone 15, ya itu lain lagi. Itu value orang lain. Nah, itu kan ketenangan itu kan kadang-kadang Berbeda-beda ya? berbeda-beda dan tergantung kita mau men-setting seperti apa ketenangannya. Tapi ada juga orang yang tadi, ya yang penting saya nggak dikejar-kejar, penagih lah segala macam. Ya itu hidup saya tenang, walaupun saya hidup sederhana. Ada yang begitu juga. Wow, dalam karena ini filosofis gitu jawabannya. Mbak Nari, sebetulnya apakah memang orang yang bergaji tinggi sudah dipastikan dia punya ketenangan batin? Filosofis ya? Iya, agak filosofis karena gini, itu dua hal yang sama sekali berbeda. Ketenangan batin itu sangat bisa dikelola, oke. tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya gaji kita. Mungkin itu yang statement saya ya Mas ya. Jadi ketenangan batin itu tidak melulu bisa kita peroleh dari gaji. Oke, elemennya apa? Macam-macam Mas. Tadi bidang yang kita sukai, kemudian bagaimana kita mengelola persoalan-persoalan kita, rasa syukur kita. Kadang-kadang kita lupa bersyukur ya. Hal kecil, oh hari ini aku masih bekerja, terima kasih. Itu hal kecil tapi kadang-kadang lupa kita lakukan. Itu juga bisa menjadi bagian dari membuat hidup kita lebih tenang. Tapi sebetulnya caranya macam-macam, elemennya macam-macam, setiap orang punya approach-nya masing-masing untuk hidup tenang. Tapi yang jelas ketenangan batin itu tidak berkorelasi dengan gaji yang kita peroleh. Secara langsungnya Mas ya. Karena orang yang gajinya besar, tinggi, di atas market jauh, belum tentu hidupnya tenang juga Mas.
Ya. Mengacu tadi statement awalnya Mbak Nari ya, kebutuhan juga banyak, harus ada hal-hal lain, apalagi mungkin dia seorang sandwich generation, harus bantu atas, bantu bawah juga gitu ya. Betul, atau persoalan-persoalan di luar pekerjaan. Iya. Mbak, ini kan kalau kita bahas lebih detail, ini kan akan bermuara kepada sisi spiritual ya. Bagaimana tadi Mbak Nari mengatakan kita perlu bersyukur atas apa yang diberikan sama Yang Maha Kuasa, kita perlu berbagi, menunjukkan empati. Itu katanya kayaknya batin udah tenang gitu loh. Taruhlah gajinya cuma dua digit, tapi saya bisa loh nyenengin orang tua, saya bisa loh kuliahin anak, saya bisa loh bantu tetangga yang lagi nggak punya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengelola dua prinsip itu, Mbak? Tadi Mbak Nari bilang katanya gaji tinggi belum tentu kok batinnya tenang, tapi ada orang yang gajinya biasa aja, tapi batinnya bisa tenang. Nah, mengelola itu, memanagenya bagaimana secara psikologis? Oke, secara psikologis menurut saya kita harus mengelola kebersadaran kita. Oke. Ya, kadang kita merasa, oh saya perlu ini, kembali lagi coba. Saya kemarin habis exercise, Mas. Diminta untuk melis 10 hal yang harus banget ada dalam hidup saya setiap hari. Oke, ternyata saya hanya butuh air minum, nggak harus merek tertentu, air putih. Oke, lalu sandang, pakaian, setidaknya yang layak. Ditanya merek tertentu, nggak harus juga ya. Itu kan. Pada saat kita menyadari kebutuhan yang real, sebetulnya nggak gitu-gitu amat sih kebutuhan kita, Mas, gitu loh. Nah, tadi untuk mengelola itu pertanyaannya ya, kita kembali lagi secara sadar memetakan yang sebetulnya kita butuhkan beneran tuh yang mana. Tadi, betulkah saya membutuhkan gaji? Untuk apa? Karena kebutuhan kehidupan yang real, tadi harus membiayai ABCD, atau itu sebagai harga diri. Lain perkara itu nanti. Itu nggak ada habisnya tuh gajinya, gitu kan? Atau seperti apa? Nah, kesadaran ini yang perlu dikelola supaya kita melihat persoalannya lebih jernih. Apakah memang kita membutuhkan gaji tinggi karena untuk apa, untuk kebutuhan apa, dan itu sehingga kita lebih tenang, Mas. Nggak kejar-kejaran dengan sesuatu gitu kan. Seperti itu. Ini ngomongin masalah gaji tinggi atau ketenangan batin, ini dua opsi yang butuh pemahaman mendalam ya, Mbak ya. Karena banyak orang yang berprinsip, saya mah yang penting gajinya tinggi aja deh, karena udah bisa nyukupin banyak hal, otomatis hati saya tenang, batin saya tenang. Tidak melulu seperti itu. Sorry. Ada juga orang yang gajinya biasa-biasa aja, tetapi kok dia bisa menikmati hidup, bersyukur, empati, tenang juga kok batinnya. So, apa Mbak? Kalau seandainya Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendapatkan dua-duanya, bagaimana memanage itu menjadi sebuah hal kebersyukuran, sehingga empati kita juga ada. Dan kalau misalnya baru satu yang diberikan, bagaimana pula kita harus bisa menggapai dua-duanya? Sekali lagi ya, rezeki itu juga datang kepada kita. Kita juga bisa menjadi sumber rezeki buat orang lain ya, Mas ya. Betul. Artinya bersyukurlah kita kalau bisa dapat dua-duanya, dan mengelola itu kembali lagi tetap kesadaran, dipergunakan rezeki yang besar itu untuk keperluan apa, supaya kita juga lebih bijaksana mengelola rezekinya ya, Mas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita belum mendapatkan kedua-duanya, baru salah satu, baru gaji tinggi tapi belum tenang, ya jangan kecil hati, karena itu sebuah proses. Sebuah proses, dan bukan berarti Anda belum beruntung, tapi memang kita baru di fase itu untuk belajar sesuatu kan, Mas? Gitu. Yang gajinya tinggi tapi belum tenang, kita belajar untuk hidup tenang. Yang sudah tenang, kita kembali lagi tanya, ada kebutuhan apa? Kalau buat saya, gaji itu lebih bentuk penghargaan atas kontribusi saya. Ya kan? Artinya kita juga nggak boleh ya udah deh dibayar berapa aja gitu kan? Nggak bisa begitu juga ya, karena itu adalah bentuk penghargaan atas kontribusi dan keahlian kita kan. Nah, kita sadari juga bahwa kapan saya mulai harus improve
salary saya berupaya menuju ke sana. Itu juga kita perlu kesadaran kan, Mas? Ya, betul. Gitu. Oke. Itu sih, Mas. Jadi ini yang mesti jadi perhatiannya. Termasuk ini sebenarnya pembelajaran buat saya pribadi ya, Mbak Nari. Terima kasih Mbak Nari bahwa menyadari apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dalam bentuk penghargaan lewat perusahaan misalnya, lewat orang-orang sekitar kita gitu yang memberikan kontribusi. Kita memberikan kontribusi terhadap mereka dan dibayar dalam istilah gaji ya Mbak ya. Itu perlu disyukuri. Tapi jangan lupa untuk berbagi. Karena dari situ banyak orang mengatakan menikmati hidup adalah ketika kita mampu membahagiakan orang lain sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan mereka. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan hari ini dan sama-sama kita berdoa semoga dua hal ini cepat didapat oleh Anda yang menyaksikan podcast Smart Career berikut ini. Gaji tinggi dapat, ketenangan batin juga dapat. Amin. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.